Brian adalah founder dari komunitas Hyperliquid Indonesia, sebuah komunitas yang berpaku pada satu aset kripto dengan ticker HYPE. Brian berhasil mengubah hidupnya dengan Hyperliquid dan dia juga berhasil mendapatkan airdrop ratusan juta rupiah dari ekosistem kripto satu ini. Dengan networkingnya yang cukup besar dengan Wales Hyperliquid Indonesia dan luar negeri, dia akan share info alpha ke kalian semua tentang Hyperliquid, sebuah proyek kripto yang mengubah sejarah gimana ekosistem Web3 bekerja selamanya. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Sebelum kita masuk ke podcast, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau bakal ada event kripto besar di Jakarta namanya Web3 Week Asia. Ini acaranya tanggal 20-21 November 2025. Di dalam kalian bakal ketemu banyak banget info alpha seputar kripto, ada banyak banget KOL kripto yang kalian tahu, yang bakal ngobrol di atas panggung dan siap sharing info alpha ke kalian. Gue juga pastinya bakal datang ke sana dan jadi pembicara juga di sana. Ada 3 jenis tiket, ada yang untuk student, itu paling murah, general untuk yang umum, dan VIP. Kalau kalian ada kapitalnya, ada uangnya, gue sangat saranin beli yang VIP. Karena bakal ada kelas live dari beberapa whales dan OG crypto di Indonesia. Gue gak bisa spill siapa aja orang-orangnya, cuman gue bener-bener super luar biasa rekomen. Trust me on this one. Kalian mau beli yang VIP. Per bulan September ini harganya masih luar biasa diskon, yaitu diskon 45%. Di bulan Oktober nanti, ini bakal naik sekitar 2 kali lipat. Kalian bisa dapetin diskon 10% tambahan kalau kalian check out pakai kode W3W25JOSH sekarang. Dan ini cuma buat 100 orang pertama aja. Sekali lagi, bulan Oktober ini bakal naik signifikan, jadi buruan check out dan jangan tunda-tunda. Silahkan cek deskripsi video ini atau pin comment section yang ada di bawah. Oke, kita mulai podcastnya. Oke, selamat datang lagi teman-teman. Kita di podcast ketiga berarti sekarang ya. Dan kita kedatangan tamu, ini adalah teman gue juga. Ini adalah founder daripada Hyperliquid Indonesia, Brian Arta Setiawan. Gimana bro? Aja, awkward juga ya salaman. Sebenarnya gue mau tanya beberapa hal, bro. Kita langsung straight to the point aja, supaya podcastnya nggak bertele-tele. Yep. Ini kan lu sebagai founder daripada komunitas Hyperliquid Indonesia. Ini kan sebenarnya jatuhnya unofficial ya? Yes. Unofficial. Nah, cuman gue kenapa undang lu? Karena gue itu tuh asetnya tadinya itu 50% Bitcoin, 50% Hyperliquid. Terus Hyperliquidnya terbang gila-gilaan. Yes. Nah sekarang gue gak tahu tuh rasionya berapa. Gue gak pernah hitung lagi berapa portofolio gue. Cuman yang menarik adalah ketika gue ngeliat ternyata di Indonesia tuh ada komunitasnya Hyperliquid Indonesia. Dan akhirnya kita kenalan, and then kita ngobrol-ngobrol. Dan banyak hal yang menurut gue harusnya penonton-penonton gue tuh tertarik untuk dengar. Cuman mungkin banyak teman-teman dari yang nonton ini mungkin gak tahu Hyperliquid itu apa. Lu boleh tolong jelasin sedikit gak Hyperliquid itu apa dengan bahasa yang Bahasa bayi ya? Bahasa bayi lah. Bahasa mungkin bayi. Ini orang-orang mungkin cuma taunya Bitcoin, Ethereum gitu-gitu doang. Oke. Intinya sih Hyperliquid itu perp DEX. Tapi dia juga punya jaringan yang kita bilang namanya Hyper EVM. Jadi di situ ada tempatnya buat smart contract-nya lah ibaratnya. Jadi kalau mau bikin memes, NFT gitu, itu di Hyper EVM-nya. Tapi kalau mau trading perpetual atau spotnya itu di Hypercore-nya. Yang ngebedain Hyperliquid ini sama kayak Ethereum, Solana. Apa nih? Kenapa kok Hyperliquid ini belakangan ini kayak nge-hype banget? Kenapa semua KOL kripto, kayaknya hampir semua ya. Kayaknya semuanya holding Hyperliquid gitu. Oke. Sebenarnya kan yang bikin orang ini suka sama Hyperliquid ini kan karena semua transaksinya on-chain. Jadi field tradingnya itu sama kayak di CX, tapi semuanya settle on-chain. Oke, berarti dia mirip kayak Binance, OKX gitu segala macam. Ya. Cuman dia on chain semua. Ya, speednya, liquidity-nya itu benar-benar sama, udah head to head lah sama CX gitu. Nah, dan Hyperliquid ini kan tidak ada VC di belakangnya. Tidak ada venture capital. Iya, jadi benar-benar semuanya itu pada saat TG itu airdrop ke community. Kayak gitu. Walaupun belum semuanya di unlock tokennya. Gua nggak tahu ya bakal ada future airdrop atau enggak. Tapi yang circulating supply sekarang itu ya semua dari airdrop ke komunitasnya gitu. Oke, berarti kalau boleh gue simpulin ini tuh basically kayak exchange tapi khusus untuk perpetual DEX, perpetual untuk main futures terutama. Yes. Tapi dia on chain yang artinya lu tidak butuh KYC. Yes, tidak butuh KYC. Berarti lu mau siapapun bisa masuk ke dalam sini untuk trading. Betul. And then
Si pemilik daripada Hyperliquidnya ini, si foundernya, which is adalah Jeff namanya ya. Jeff Yan ya benar. Jeff ini tuh tidak pegang Hyperliquidnya duluan sebelum akhirnya tokennya launching, tapi dia beli sendiri di market. Yes, dia beli sebenarnya Hyperliquid itu dia beli melalui wallet yang dinamain Assistance Fund. Jadi Assistance Fund itu dia keep buying hype dari revenue yang dia dapat dan itu kadang per menit, kadang per jam. Jadi dia beli terus, dia beli terus. Ini berarti jatuhnya si Jeff ini beli setiap hari Hyperliquid. Setiap menit, setiap jam. Setiap menit, berarti sekarang dia lagi beli nih sekarang. Ya. Per kita ngobrol nih, dia beli terus. Dia beli terus. Dia beli terus. Jadi setiap hari itu ada buying pressure yang cukup besar sehingga akhirnya Hyperliquid itu naik terus. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan revenue growth-nya tuh menurut gue bagus banget lah. Kayak kalau lu pantengin kayak Hyperscan itu kayak cara lu lihat dia belinya berapa gitu kan per jam, per menit gitu. Itu grow terus tuh dari bulan ke bulan. Oke. Gitu. Oke, gue sendiri secara fundamental gue sangat suka hype, makanya gue bisa berani masuk cukup banyak ya porsinya dari portofolio gue dan kebetulan emang terbangnya cukup tinggi ya. Yep. Cuman gue nggak masuknya nggak yang bawah banget. Tapi kalau boleh tahu, lu masuk di berapa dulu? Gua pertama kali masuk itu di 5. Di $5? Di $5. Itu di 10x dong sekarang. 10x. Tapi gua average up terus tuh. Oh, average up terus. Karena as the time goes by, gua convictionnya tuh nambah. Convictionnya nambah. Karena pertama gue cuman blind ape doang bro. Cuma beli. Oke. Iya, gue blind ape, gue nggak tahu ini apa tokennya pas TGE. Cuman kok gue kayak ada gut feeling gitu kayak gue kayak harus beli nih tokennya. Oke. Jadi gue beli dulu, baru gue pelajarin. Tapi waktu pas dia sempet drop tuh ke 9. Abis naik tinggi ke 20-an something, turun ke 9. Nah itu gue baru bener-bener all in, jual semua Bitcoin gue, reksadana semua, jadiin hype semua. Anjir. Di saat banyak FUD kayak gitu. Ini teman-teman perlu konteks ya. Jadi Hyperliquid itu dulu pernah, dia kan naik tinggi banget sampai ke 30-an ya. 33, 32 gitu. Terus turun sampai ke 22. Nah, di situ gue beli tuh. Gue beli. Terus gak berapa lama tiba-tiba ada attack, ya kan? Ya, ada attack daripada Hyperliquid. Nah, ini tuh diduga siapa nih? Ini kan baru dugaan ya. Dugaan ya, spekulasi ya. Tapi kan business is business. Jadi kompetitornya Hyperliquid itu siapa sih? Ya Binance, Bitget gitu. Ya kita Cek lah ya. Ya cek lah gitu. Jadi karena si Hyperliquid ini tuh dilihat, wah ini gak boleh dibiarin nih karena makin lama makin besar. Bener. Akhirnya di attack sama ceks luar negeri inilah yang udah raksasa sebenarnya. Betul. Karena itu spekulasi kita semua ya sebenarnya ya. Di internet juga seperti itu. Terus gimana? Karena mereka kan dimakan kuenya nih sama si Hyperliquid kan. Zero sum game ya. Iya gitu. Benar-benar. Volume daripada cek sendiri tiba-tiba berkurang, pindahnya ke Hyperliquid semua jadi. Benar. Nah, terus gara-gara itu tiba-tiba muncullah satu attack yang gue mungkin agak susah jelasinnya. Mungkin kita nggak usah teknis banget, tapi intinya ada satu koin namanya Jelly Jelly ya. Yes. Terus ada yang pasang posisi sangat besar sehingga ngerusak. Ya. How do I say it dengan bahasa sederhana? Istilah ngerusak sistem, and then Hyperliquid jadinya dari angka yang cukup tinggi dari 20-an tiba-tiba turun sampai ke 9 karena itu attack pertama mereka dan orang-orang itu nggak bisa berspekulasi kayak wah ini bisa tahan nggak ya, gue salah satunya bro. Gue tidak buy the dip tapi gue staking. Gue staking, kalau mau staking kan kunci ya. Yes. Nggak bisa 7 hari. Yeah. Jadi gue kayak gue unstake sekarang 7 hari lagi. Udahlah bodo amat lah, tolol lah, gue gak tahu, udahlah bodo amat lah, uang gue hilang setengah gitu kan. Gue kira hilang gitu. Ternyata pas gitu tiba-tiba balik lagi. Nah situ lu buy the dip ya. Pokoknya gue tuh pas udah start di 20 ya, itu gue udah DCA tuh sebenarnya. Udah DCA ke bawah. Begitu pas di 12 itu gue jual semua Bitcoin, reksadana masukin ke stable, convert ke hype semua. Ya di situ di 12 10 9. Tapi antrian gue yang kena itu 12 sama 10. Yang 9 gak kena. Karena 9,5 itu dimantul abis itu kan. Iya. Nah gue juga secara pribadi gara-gara ngeliat dia bisa mantul lagi ke atas. Dan tadi kan ada vaultnya kan ya, vault publicnya itu yang lo bisa taruh USDT ke dalam. Iya.
Tadinya kan itu minus ya? Yang Sempet HLP. HLP Jadi, kan sempat minus tuh. HLP tuh minus gara-gara jelly Gara-gara effect jelly itu. Terus gue liat, loh anjir positif lagi nih. Terus masih banyak yang pakai. Gue makin riset makin dalam gue pelajari si Jeff nih kayak gimana orangnya. Wah ini gue gak bisa fade nih. Harganya udah balik ke 20-an, udah ke 30. Gue di up lagi dari sana. Itu gue kalau gue kayak gitu. Cuman gue mau nanya nih. Lu berarti dapat airdropnya juga dong pas di awal? Enggak, gue gak dapet airdropnya. Gak dapat. Lu bahkan berarti gak tahu Hyperliquid sebelum akhirnya tayang TG. Gue sempat dengar di podcastnya Bang Andreas Tobing. Heeh. Ini boleh ngomong Apa ngomong aja. nggak apa-apa ya. Nah itu gue sempat dengar, tapi bener-bener waktu pas gue lihat tweetnya dia sih, waktu pada saat TGE, itu gue blind ape di sana gitu. Jadi gue nggak tahu Hyperliquid apa sebelumnya. Bener-bener di 5 itu gue blind ape, tapi gue belajar along the way gitu. Gue baca white papernya, gue tap in ke community-nya gitu. Waktu itu kan belum ada Hyperliquid Indonesia, jadi gue belajar dari komunitas di luar sih gitu kebanyakan. Oke, I see. Ini mungkin gue geser topik sedikit bro. Kan ini lu setelah aping di Hyperliquid cukup banyak, akhirnya lu membentuk sebuah komunitas namanya ini Hyperliquid Indonesia. Yeah. Terus gue cek di Twitter juga akhirnya, wah ini di-recognize sama internasional, bahkan sama komunitas unofficial juga tapi jatuhnya. Tapi kayak yang paling besar di Hyperliquid gitu namanya Hyper Collective. Hyper Collective ada berapa negara itu jatuhnya yang official? Ada beberapa ya. Kayak hampir semua negara Southeast Asia sih ada semua. Ada semua ya. Terus Rusia, Nigeria itu juga ada, France see. gitu. Banyak sih. Nah, mungkin gue mau tahu dikit nih. Karena lu jatuhnya adalah founder daripada Hyperliquid Indonesia sendiri, lu sebagai yang bikin, apakah lu mendapat privilege untuk bisa networking sama orang-orang yang di internasional sana? Oh tentu. Tapi perlu di take notes dulu ya. Maksudnya kenapa kita ini unofficial? Bukan karena ada officialnya. Itu tidak ada officialnya. Iya nggak ada. Jadi komunitas Hyperliquid itu tidak ada officialnya. Jadi semua komunitas Hyperliquid itu juga self-funded gitu. Oh, I see. Ya. Dan tentu aja karena kita sering ngobrol bareng. Ya, ini gue baru pertama kali nih gue spill. Jadi kayak hopefully minggu depan gue ketemu sama Hyperliquid core teamnya di token. Oh, Gak di tahu. Singapura. Ya, nggak tahu nih bakal tapi kalau Sulian salah satu timnya Hyperliquid udah pasti ketemu. Tapi kalau Jeff-nya ya hopefully lah. Hopefully bisa ketemu Jeff ya. Hopefully bisa ketemu Jeff. Ketemu Jeff. Lu mau nanya apa nih sama Jeff? Ya, gue pengen foto bareng aja sih. Lu nggak mau nanya, Pak, price action tahun ini gimana Pak? Gitu. Gue nggak mau nanya sampai berapa nih? 100, 200? Gue sebenarnya lebih penasaran itu yang hype yang dia keep buying itu nanti mau diapain? Itu big question gue sebenarnya itu. Tapi Oke. gue rasa itu sama kayak ticker USDH kemarin, kayaknya bakal by voting validator sih. Oh, I see. Wah, ini menarik sih. Kalau lu bisa ketemu terus tanya itu langsung ke dia ya. Terus oh ya, dari networking ini tuh akhirnya lu kan ketemu sama, atau at least bisa kontekan melalui Telegram atau media sosial sama orang-orang lain di luar sana tuh. Apakah lu pernah dapat kayak semacam alpha gitu jatuhnya? Kayak misalnya info-info, wah ini itu protokol apa di Hyper EVM nih, ini oke banget airdropnya, belum ada yang lihat gitu-gitu. Sebenarnya menurut gue ya, komunitas kita itu ya alfanya gitu. Karena dengan join komunitas aja kan itu udah banyak kepala yang cari informasi. Jadi menurut gue dengan join komunitas aja itu gue udah ngerasa knowledge gue tuh di leverage gitu loh. I see. Ketimbang gue lone wolf sendiri. Iya benar. Nah cuman memang privilege-nya karena kita udah di-recognize juga sama Hyper Collective. Alpha yang nyamperin kita. Jadi ada beberapa project yang di Hyper EVM itu nge-reach kita duluan. Oh, I see. Kayak belakangnya ada salah satu project di Hyper EVM namanya Ultra Solid. Sampai sekarang pun belum public launch. Tapi waktu pas private launch mereka tuh nge-reach kita. Kayak bro ini kita ada project baru di Hyper EVM. Mau gak komunitas lu gua kasih private invitation. Jadi waktu itu cuman komunitas kita doang yang garap. Oh, gitu. jadi Itu kayak privilege-nya sih duluan ya. Jadi kan bisa dapat poin duluan, ranking di leaderboard-nya juga pasti lebih tinggi itu biasanya. Oh, I see. Oh, itu menarik banget sih. Ini jatuhnya komunitasnya di mana?
orang-orang mau ngeliat komunitas Oh, gimana? kita ada komunitas di Telegram itu Hyperliquid Indonesia. Nanti mungkin linknya bisa ditaruh di Nah, sini. di komen di bawah nanti section ada gue pin di atas. Itu apa berbayar kah? Enggak, Gratis kah? enggak. Free. Semuanya free. Semuanya free. Nah. Semuanya free. Ini nih komunitas yang asik. Semuanya free. Semuanya free. Terus gue mau nanya dikit nih. Karena elu itu sangat-sangat mengulik Hyper EVM atau Hyperliquid Ecosystem, apakah lu pernah ngegarap airdrop terus lu jackpot gitu misalnya pernah? Pernah. Itu di Kitten Swap. Kitten Swap. Itu Jadi DEX ya berarti ya? ya Dex LP gitu dia. Nah itu kayaknya baru itu doang deh yang ada airdrop di Hyper EVM yang oke gitu. Oke. Karena yang lainnya masih Hyper EVM kan baru bro, belum ada setahun kayaknya. Boleh tahu nggak bro berapa? Ya ratusan juta lah, ratusan Juta lah ya? ratusan juta. Kalau gue liat di thumbnailnya sih, ini lu taruh thumbnail ya. Lu taruh, kalian kalau datang ke YouTube media, nanti gue taruh channel juga di bawah. Itu dia banyak ngegarap, kasih info airdrop segala macam, cara ngegarapnya, configure-nya apa dikasih tahu. Terus gue nge-scroll tuh ke bawah. Ih, ada nih 3 digit, angkanya 6 di depan. Yang itu bukan punya gua by the way. Bukan punya lu. Beda. Beda. Beda garapan. Lebih besar lagi ya? Yang enggak yang yang itu gua fade justru bro malah. Oh, itu malah fade. Itu gua fade. Oke. Itu fumble parah lah yang Fumble itu. parah lah yang itu Sedih lah itu. Tapi ada airdrop lain gak sih kayak misalnya selain Kitten Swap lah. Gue kalau nggak salah kan lu pernah mention juga ke gua kemarin pas kita ketemuan. Lu ada pernah dapat airdrop dari tempat lain juga kan ya? Dari NFT-nya. Oh, dari NFT-nya. Iya. Kalau dulu jadi di Hyper EVM itu ada NFT namanya Wealthy HiPO Babies. Apa? Wealthy HiPO Babies. Wealthy Hype Your Babies. HiPO. Oh, HiPO Babies. Okay. HiPO Babies. Nah itu kayak sebenarnya bukan NFT pertama juga di Hyper EVM, tapi one of the first gitu lah. Oke. Nah mereka itu mintingnya gue lupa harganya sekitar di bawah 0,1 ETH lah pokoknya. Di bawah 0,1 itu. 0, berapa ETH deh gitu. Kalian perlu tahu ya 0,1 itu tuh berarti sekitar 1 itu kan $4,000 sekarang. Tapi back then kan cuma 2.000. Oh, cuma 2.000. Iya. Oh, di harganya. Oke. Berarti ya dibagi 10 aja berarti. Iya, ratusan. Ya segitulah. Oke. Segitulah. Nah, terus all time high-nya ya dia itu sampai 200 hype. Si HiPO Babies ini. Karena kalau lu pegang satu HiPO Babies, itu lu dikasih airdropnya terus nilai itu worth ribuan dolar. Almost 10K lah. Pegang satu NFT itu. Jadi lu kalau misalkan pegang 5, 10 ya tinggal kalian aja deh. Berapa itu berarti? Gitu dah. Udah 5 digit lah ya. Ya. Oke. Gue jujur kalau airdrop itu pernah ngegarap. Sebenarnya gue nggak banyak jackpot. Jarang banget gue jackpot. Yang jackpot juga kayaknya paling 20-30 juta. Itu udah kayaknya udah paling tinggi gue lah. Cuman gue akumulasi ya dari banyak airdrop ya. Cuman gue ngeliat Hyper EVM ini tuh sekarang banyak banget potensi jackpot potensinya ya. Kayaknya atensi itu semuanya lagi ke Hyperliquid dan layer 2 lah, apalah segala macam tuh kayaknya lagi nggak diperhatiin sama sekali. Terus gue ngeliat kayak wah ini airdropnya kayaknya patut digarap sih karena gue juga bullish banget sama Hyper EVM dan Hyperliquidnya sendiri. Karena kan revenue-nya juga terus naik. Lu boleh share nggak bro? Kasih kita kayak semacam ya lu nge-share lah kayak airdrop apa yang kiranya teman-teman bisa sambil garap sekarang. Oke. Kalau ini disclaimer dulu ya, maksudnya bukan karena gue sebut di sini. Oh iya. Terus jaminan bakal jackpot gitu ke depannya. Ini nggak ada, ini spekulasi guys ya, ini spekulasi. Jadi kalau gue sendiri itu 100% hype gue itu jadi kinetic hype. Jadi kayak hype. 100% hype lu staking di kinetic hype. Ya, itu liquid staking. Jadi kalau misalkan staking di Hypercore itu kan butuh waktu kayak 7 hari. 7 hari yang tadi gue buat bilang. nyairin. Tapi kalau liquid staking anytime lu mau cairin ya bisa gitu. Oke. Nah, itu gue 100% di kinetic. Oke. Jadi baru dari kayak hype yang gue punya itu kayak gue pecah lagi ke beberapa project yang ada di Hyper EVM. Oke, apa itu projectnya? Gue taruh di Felix dulu. Lu taruh di Felix Gue Protocol. taruh di Felix, as collateral. Oke. Kan pinjam lebih banyak stables tuh. Pinjam lebih banyak stables tuh. Nah, Oke. gue taruh di yang
gue sebutin tadi Ultra Solid. Ultra Solid, Terus PRJX juga. PRJX. Iya PRJX. Oke. Project X. Oh, Project X, oke. Project X. Terus sempat naruh di ada satu project ini bagus banget Jos. Secara fitur, secara inovasi. Jadi dia di LMM pertama tuh di Hyper EVM namanya Hyperbrick. Gak terkenal. Tapi itu gue nggak garap lagi tuh sekarang karena TVL-nya tuh nggak grow gitu. Gue nggak tahu tim marketingnya gimana, developmentnya gimana. Oke. Karena project yang nggak grow, ya udah gue tinggal dulu. Gue garap ke project-project yang lain yang tadi kayak gitu. Oke. Ada lagi yang lain selain itu 5? Hybra itu sama Dex LP juga. Oke. Liminal, tapi gue nggak tahu ya Liminal ini dia bakal ada airdrop apa enggak. Cuman gue spekulasi karena dia udah secure ticker di Hypercore, itu LMNL tickernya. Dia punya Epoch juga, jadi harusnya sih ada airdropnya. Cuman gue nggak tahu Masih nih. spekulasi ya, Masih belum spekulasi. confirm ya. Masih spekulasi. Dari gerak-geriknya tampaknya akan ada. Iya, dan kalau lu taruh duit di Liminal, lu dapat exposure juga ke unit, hyper unit, Oh, itu protokol lain lagi tuh. protokol lain lagi. Oke. Oke, ini mungkin teman-teman udah banyak yang overwhelm nih. Tiba-tiba wah ada 6 ada 7 Yes. protokol nih. Cuman kalau misalnya dari lu pribadi yang mungkin cukup ngulik Hyperliquid, dari 7 ini nih atau berapapun lah yang ada di kepala lu. Lu boleh nggak tolong urutin top 3 aja yang sekarang kira-kira yang masih oke untuk digarap secara urutan top 3 yang prioritasnya itu apa aja? Nomor 1 pasti Kinetic, karena Nomor itu 1 Kinetic. TVL paling besar di Hyper EVM. Masih belum telat Kinetic. Kayaknya juga Ya, dananya masih dipakai juga sih tempat lain sih, jadi nggak masalah juga. ya masih ada utilitasnya juga lah. Iya. As collateral kan. Collateral. Terus kalau ngomongin early ya, Ultra Solid Ultra Solid itu early super banget. early. Super early banget. Ultra Solid. Berapa lama nih udah baru ada pengumumannya? Lu di Japri sama Ultra Solidnya kapan? Kayak 2 minggu lalu. 2 minggu lalu tuh private launch. Ya masih bisa lah, masih bisa ngejar lah. Masih itu early luar biasa sih. Early. Oke. Terus. Dan dia ini gue spill nih, walaupun belum diumumin yang di banyak ini ya tempat ya. Kayak TGI mereka tuh November. Hah? Cepet. Oke. Emang. Oke. Makanya gue fokus dulu nih di Ultra Oke, Solid. Ultra Solid ya. Oke, Ultra Solid. Oke, siap. Karena Siap. TGI cepet. Gue pindahin semua dana gue ke sana. Terus Itu TVL juga masih kecil kan ya? TVL masih di bawah 10 juta. Kemarin kayak udah sampai 10 juta. Wih, udah 2x. Terakhir gue liat 6 juta. Iya. Wah, growth. Ada growth lah ya. Ada Ada growth. growth. Oke. Itu dan timnya gue sering banget ngobrol sama mereka, bagus lah. Maksudnya gue percaya lah gitu sama timnya. Timnya apa? Maksudnya kalau boleh spill sedikit, kita nggak usah kenalan sama timnya banget. Cuman maksudnya kayak mereka siapa sebenarnya? Siapa dia? Jadi kalau yang tadi gue sebutin, ada namanya Wealthy Hypio Babies. Ada beberapa OG-nya di situ. Nah itu yang garap Ultra Solid. Oh. Gitu. Berarti jatuhnya bisa gue bilang kayak semacam OG-nya Hyperliquid ya jatuhnya ya? Yes, dan di token kan mereka bikin side event tuh. Side eventnya Hypio itu mereka juga yang ngadain. Developernya Ultra Solid, timnya Ultra Solid. Oke. Gitu. Jadi gue tau lah gimana, kan sama co-foundernya Mojo, itu dia bener-bener gak tidur 3 hari pada saat pas private launch. Bener-bener ngawasin gitu. Oke, Kinetic, Ultra Solid. Ultra Yang ketiga, Solid. yang terakhir. Sama ketiga, ini sih masih panjang banget. Tapi butuh modal besar menurut gue, itu Based. Jadi Based ini dia salah satu project di Hyper EVM yang super profitable. Jadi kalau lihat builder revenue, itu paling gede sekarang Based. Jadi sebelumnya kan Phantom, wallet Phantom. Itu udah disalip sama Based. Jadi dia super profitable lah si Based ini. Itu perpetual DEX kayak Hyperliquid jatuhnya kan? Iya, dia pakai builder codes. Oke, I Gitu. see. Tapi gue liat kemarin Base itu sempat bilang udah snapshot kalau nggak salah tanggal 21 September atau berapa? Itu side drop. Jadi dia Itu bakal side drop. Dia bakal ada, ini speculate ya. Tiap 1 bulan dia bakal ada 1 side drop. Hah? So far kan udah 2 nih side drop. Heeh. Ada token pub sama token up, itu udah snapshot. Lu dapat?
Dua-duanya dapat. Yang pub itu gue fumble bro. Harusnya gue dapat sekitar 20k. $20,000, oke. Tapi gue itu TP cepet banget. Jadi gue cuma dapet kayak like 1.200. Oke. Parah. Lu kehilangan banyak duit sih, opportunity sih. Iya, Oke. itu parah sih. Oke. Turut berduka cita. Terima kasih. Oke, tadi lu sempat mention nih. Atau ada lagi yang lu mau sebut? Selain itu 3. Nggak, itu- maybe ada satu bonus. Nggak ada, itu aja, 3 aja. Kalau mau cari yang early, yang menurut gue ya 3 itu ya. 3 Tapi yang base tadi menurut gue lu butuh modal besar tuh buat garapnya. Karena kan Itu modal besar ya. harus cuci volume kan di situ. Oke, I see. Kalau untuk berarti kinetic lu jatuhnya taruh hyperliquid mau di sana. Kalau ultra solid lu taruh liquidity apapun basically di sana ya. Iya. Bisa taruh Pair apapun lah. Bitcoin lah, stable coin lah, Ya bisa. K-Hype bahkan yang kinetic tadi. Terus yang di base lu tinggal trading aja lah ya. Cuci volume lah jatuhnya, buka tutup. Kalau lu jago banget trading ya Ya mendingan trading mendingan sana. trading aja. Bisa, Tapi oke. tapi kalau gua kan cupu nih tradingnya nih. Jadi gue pikir-pikir gue trading sama-sama aja nih, loss juga, mending gua bakar sekalian gitu jadi Oke. invi gitu loh. Oke. Nanti ini bagi teman-teman yang mau coba ngelihat project-projectnya itu semua gua taruh linknya di bawah ya. Terus tadi lu sempat mention soal base, bro. Gue jadi keingat. Itu kan perpetual DEX ya. Gue jadi keingat kan belakangan itu tiba-tiba muncul nih satu exchange decentralized baru dari CZ ya, Changpeng Chow itu kan. Nah, itu namanya Aster. Itu tuh kayaknya beefnya lumayan kuat tuh sama Hyperliquid tuh. Menurut lu kayak gimana? Apakah Aster ini tuh bisa menyaingi Hyperliquid dan apakah lu punya Aster? Oke. Kalau buat menyaingi Hyperliquid menurut gua gamenya beda nih si Oke. Aster sama si Hyperliquid. Kalau compete secara perpetual DEX-nya of course lah pasti Aster bisa sucks liquidity dari si Hyperliquid. Oke. Tapi kan Hyperliquid tuh bukan cuman perp DEX. Dia Oke. punya Hyper EVM yang NFT-nya, meme tokens-nya di situ kan. Gua nggak tahu, gue belum deep dive sih maksudnya si Aster kayak gimana. Gue mau ngaku dosa dulu. Oke, apa? Jadi sebenarnya kayak Koyugo itu udah spill Aster tuh waktu pas di harga 0,1. Ini bis Yugo ya? Iya. Oke. Dia spill Aster di 0,1. Iya. Oke. Kita lagi ngobrol-ngobrol terus dia bilang, "Bro, ini kayaknya anak-anak lagi pada beli ini nih." gitu. Itu jam 11. 11 malam. Jam 11 malam. Oke. Gue udah tidur. Aduh. Aduh. Lu bangun berapa itu Asternya? Udah 0,4. Aduh, naik 4 kali lipat. Ya tapi nggak apa-apa. Gua Oke. app lagi. App lagi. Oke. Kok gue juga beli Aster, tapi di 0,4. Jadi kita sama. Mirip lah. Terus gue di up sampai 0,6. Oh, masih 0,6 gue rasanya kayak ini masih terlalu murah ini. Benar, Gue beli lagi. Gue simply beli karena ya satu di spill sama si Koyugo Heeh. dan kedua backnya kan CZ. Jadi ya udahlah gue merem deh. Gitu kalau karena tiap CZ tweet pasti naik tuh Iya, si benar. Asternya. Ya udahlah, gue blind app aja tapi dengan porsi yang gue siap hilang gitu maksudnya. I see. Ini per podcast ini dibuat kita sudah nyentuh sampai 1,9 kayaknya kemarin. All time high-nya. All time 1,9. 1,9. Cuman sekarang turun ke bentar ya, gue cek ya. Lagi dam bro marketnya sekarang Iya, semuanya. lagi didam semuanya. Tapi Bitcoin juga lagi turun sih. Iya, Bentar ya. semuanya lagi turun. Apa udah lebih turun? Oh, lagi udah sekarang? sempat turun ke low-nya 1,27, sekarang di 1,49. Oh. Nah, cuman gue mau nanya nih, Bro. Kemarin akhirnya gue ngeriset. Sebelum gue beli, jadi sebenarnya gue udah tahu Aster itu tuh di 0,17, 0,2 sebenarnya udah bisa beli gue. Cuman gue no conviction. Tapi lu berarti gak garap ya berarti? Gak garap. Gue gak garap sama sekali. Gak garap. Oke. So sama. Gue no conviction sama sekali. Cuman begitu dia keluar and then hype-nya tinggi banget, FOMO orang-orang kan. Akhirnya gue riset pakai AI, gue cari tahu tuh CZ pernah nggak ngomongin soal Aster ini beberapa bulan lalu. Terus gue cek, ya gue bikin tabel kan, tanggal sekian, wah ternyata udah dari bulan Mei dia ngomong, dari bulan Mei tahun ini. Terus kayak anjir, ada 15 tweet dia ngomongin Aster mulu kan. Terus gue ingat lagi, dia pernah ngomongin project apa lagi yang sampai ada nunjukin chart. CZ kalau ngomong sebuah project sampai nunjukin chart itu cuma ada 3 koin setahu gue. Bitcoin, BNB yang which is sudah $1,000 sekarang. Oh. Aster. That's it. Cuma 3. Dia pernah lah mention project-project lain kayak Bioprotocol lah, kayak Brokoli mungkin ada di mention juga, cuman itu kan anjingnya kayak. Cuman kayak
Dan gue ingat lagi nih, setelah dia keluar di penjara itu kan 4 bulan ya. Oh. Dia kan di penjara 4 bulan. Terus dia keluar ngomong, dia bilang kayak the next future itu akan ada decentralized exchange yang bisa melebihi Binance. Itu Hyperliquid, bro. Nah, nah itu dia. Cuman kan kita kan tahu itu pernah ada drama sama yang jelly-jelly itu tadi gue bilang yang di awal video. Hyperliquid sampai turun ke $9. Iya. Terus tiba-tiba dibikin Aster nih. Oh, iya. Jadi gue mikir nih, apakah si CZ ini tuh akan work for our backs? Dan- Dia akan cuat-cuat terus supaya backs kita naik? Yes. Sampai berapa market cap? Karena kalau gue pikir-pikir kayak, kalau gue mau istilah gini lah, ada orang ngomong ke gue, Josh minta dong uang 1M biar gue lipat gandain bulan depan jadi 2 kali gitu. Kalau yang ngomong orang sembarangan, mungkin gue gak mau. Tapi kalau yang ngomong CZ, kayaknya gue kasih deh. Ya kayak kalau menurut gue ya too big to be fail lah. Kalau Too big udah- to be fail. Orang di belakangnya tuh terlalu kuat menurut Iya. gue. Cuma menurut lo nih, kalau pandangan pribadi lu ngelihat ini semua dan CZ di baliknya, apakah menurut lu Aster ini bisa jangka panjang? Ini not financial advice ya teman-teman ya. Ini cuma spekulasi kita aja. Apakah menurut lu Aster ini tuh masih bisa terus naik secara jangka panjang hanya gara-gara di backup sama CZ? Ya kalau menurut gue ya tergantung si CZ-nya nih nge-shield terus apa enggak. Ya possible banget sih, bro. Karena gue pun beli karena CZ. Kalau yang nge-tweet orang lain ya gue nggak mungkin lah Oke. nge-ape gitu. Tapi ya balik lagi lah CZ gitu loh. Siapa sih yang nggak tahu gitu kan. Target lu berapa minimal? Nah, karena kemarin kan gue sempet riset ini 444 nih apa sih nih? Oh ya, ini konteks CZ kemarin Binance ya? Enggak ya Binance. Binance tiba-tiba nge-tweet 4 gitu. cuman angka 4 doang, 4 gitu doang. Jadi kayak apa nih? Yeah. Semua orang berspekulasi. Gue juga berspekulasi tuh. Ini maksudnya BNB 4 digit, Aster $4, dia di penjara 4 bulan, atau Hyperliquid 4 itu di bahasa Mandarin artinya mati. Jadi kayak mati untuk Hyperliquid atau gimana nih? Wah liar nih pikiran gue. Tapi menurutmu gimana itu? Enggak, jadi Koyugo yang ngasih tahu. 4 4. itu angka kesukaannya CZ sebenarnya. Oke. 4 itu angka kesukaannya CZ. Jadi ya kita speculate lah. Aster bakal ke 4 Oke. gitu. Sekonyol itu aja gitu loh. Karena CZ suka angka 4. Udah. Sisi suka angka 4 jadi Aster bisa ke $4. Iya. Tapi market cap-nya sebenarnya kalau di angka 4 juga masih masuk akal aja sih kalau sisi yang dibaliknya ya dengan performa seperti ini ya. Masuk akal. Not financial advice ya teman-teman ya. Kita nggak nyuruh kalian beli gitu. Tapi perlu diingat karena si Aster ini kan supply juga gede banget ya. Oh iya, 8 supply juga billion gede kan. banget, iya. 8 billion. Jadi 4 itu mungkin market cap-nya berapa tuh? 20 billion. Enggak deh. 10 billion seharusnya. Iya, sekitar segitu ya. Sekitar segitu. Sekitar segitu. Ya, Atau nanti revisi nanti kalau misalnya salah kita nanti Iya. munculin angkanya di sini dah. harusnya sih masih masuk akal ya segitu. Oke, masih masuk akal ya berarti ya. Nah, terus tiba-tiba gara-gara Aster itu tuh orang-orang wah, lirik yang lain nih. Ada Avantis ya dari Coinbase juga Iya. ada, udah muncul tiba-tiba Terus- naik juga. OKB juga OKB juga tiba-tiba. OKB naik ya? dari OKX kan. Heeh. Kayaknya kemarin sempet naik deh. Sempat naik juga. Terus ini mungkin teman-teman banyak yang pusing ya, maksudnya kayak waduh ini garap Hyperliquid kayak gimana apa segala macam. Sebenarnya gue ada bikin kayak semacam tutorial di dalam komunitas gue. Kalian bisa masuk ke Discord gue aja, itu free. Kalian bisa lihat kayak gimana cara bridging apa segala macam. Itu mungkin bisa ngebantu kalian. Atau buka aja YouTube, cari aja gimana cara masuk ke Hyperliquid. Karena menurut gue bro, tahun 2025 nih kalau kalian nge-fade, mungkin kalau kalian nggak mau tradingnya oke lah. Ya kan, gak mau trading oke lah, kalian bilang itu spekulasi apa segala macam oke lah, no problem at all. Gue juga nggak bisa gue juga nggak jago trading sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin Web3 tech-nya, Web3 teknologinya, itu kan bukan sesuatu yang harusnya lu hindari ya. Setuju. Itu kan bukan scam, itu Web3, itu teknologinya gitu. Dan ketika lu tidak bisa paham teknologinya yang sebenarnya cukup belajar beberapa jam aja ya, bisa otodidak gitu kan. Lu akan kehilangan semua ini. Yang lu bisa dapetin airdrop, lu bisa dapetin ya dia bisa sampai dapat ratusan juta terus fumble berapa puluh ribu. Berapa X. Tapi gue setuju sama lu itu Josh. Menurut gue buat orang-orang bisa make it di kripto, mereka tuh harus punya mindset yang benar. Jadi mereka tuh harus punya yang namanya curious mindset. Menurut gue di kripto,
lu ikut kelas berbayar, lu masuk ke komunitas, itu nol besar kalau lu nggak punya mindset ini. Lu maunya nungguin disuapin. Iya, Itu itu nggak dia. bisa, itu nggak bisa kayak gitu. Karena gue suapin lu nih, besok gamenya udah berubah, metanya udah berubah. Udah berubah lagi ya. Kalau lu mau stay updated ya, kalau bisa kita saling inform gitu loh. Oh ini di Hyper EVM ada perkembangan gini loh, gitu. Iya. Sesimpel garap airdrop kan juga metanya berubah-berubah. Kayak Bener. kadang suruh hold spotnya lah, token tertentu lo harus hold, Iya. atau lu cuci volume di pairs yang mana, itu kan berubah-berubah terus loh. Dan itu juga sebenarnya jauh lebih low risk ya kalau bisa gue bilang ya. Gue setuju. Jauh lebih less PVP lah. Less PVP, lu tidak spekulasi yang sampai kayak wah kalau gue masukin $1,000 gue bisa hilang atau enggak nih. Ya. Kayak gitu, itu kalian cukup masukin diemin aja sebenarnya atau Bener. cukup di kalau kayak tadi yang base mungkin ada dicuci-cuci dikit lah ya kayak dijual beli itu mungkin bisa berkurang, bisa minus sedikit. Cuman kalau emang kalian bisa ngerti Web3, at least uang potensi jackpot ini tuh bisa dapat semuanya gitu untuk orang-orang. Oke bro, mungkin gue tanya sedikit ini sebagai penutupan kali ya. Lo kan sebagai orang yang cukup dekat sama komunitas internasional, lo juga dekat sama beberapa OG Hyperliquid misalnya di Indonesia ada Bis juga gitu. Apakah lo tahu apa nih next step di Hyperliquid yang mungkin saja secara spekulasi bisa terus menaikkan harga Hyperliquid dan bikin orang lebih FOMO lagi? Ada nggak kira-kira sesuatu yang bakal terjadi di Hyperliquid dalam waktu dekat? Next big thing buat Hyperliquid itu HIP3. Jadi kalau sekarang semua orang itu kan bisa buka perpetual exchange mereka dengan infrastruktur Hyperliquid lewat builder code. Oke. Tapi itu semi permissionless. Jadi kayak lu mesti reach teamnya Hyperliquid juga gitu. Iya. Nah, dengan adanya HIP3, lu cukup staking 1 juta token. Nah, itu lu bisa buka perpetual exchange lu sendiri. 1 juta 1 juta hype. Hyperliquid. 1 juta hype. Wah, berarti lu harus Iya. cukup banyak sih. Nah, tapi serunya Kinetic tadi itu bikin lebih mudah bro. Jadi mereka bikin yang namanya Launchpad Exchange. Kalau selama ini Launchpad Token, mereka bikin namanya Launchpad Exchange. Jadi lu kalau mau launch exchange lu sendiri, lu fokus sama ide lu fokus sama UI, nanti 1 juta hype-nya lu bisa crowdfunding pakai launch. Gitu. Oh, I see. Jadi kayak Kickstarter but for exchange gitu. Jadi kalau ke depan gue liat trennya ini perang UI sama UX aja sih. Sama marketing kali ya. Karena Wow. infrastruktur kayak all big wallets bro. MetaMask, Phantom, Rebi. Perpetualnya pakai apa? Infrastrukturnya Hyperliquid. Nah, Oh iya jadi benar juga. ke depan perangnya kayak gitu. Oh jadi yang sudah pasti bikin exchange ini adalah institusi atau at least ya orang yang punya duit sangat banyak. Yes. Atau ya mungkin crowdfunding kalau misalnya mau marketing emang bagus gitu ya. Hmm. Berarti dalam tanda kutip akan banyak buying pressure dong. Ya, ke hype-nya. Ke hype-nya yang jadi mungkin menaikkan harga hype. itu yang menurut gua yang nggak bisa aster salib tuh di bagian situ sih. Komunitasnya kuat banget ya. Juga ya. Iya, dan ya fitur tadi yang HIP3 tadi. Oke, I see. Oke bro, mungkin ini pertanyaan iseng, penutupan banget. Hyperliquid di akhir tahun 2025. Harganya? Hyperliquid 2025. 80 deh. 80. 80. Desember bisa ke 80. 80. Oke, I see. Oke bro. Thank you bro. Ternyata podcast ini nanti kita ketemu lagi. Weh, bingung gue. Ya oke guys, sampai jumpa nanti kalau ada mau nonton video lain di kiri kanan ini ya. Bye bye.